menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, shalom semuanya, Kakak Orlando, Ibu Roberta, Koh Wijaya, Ibu Evi Lampus, ya, dan semuanya. Kerjain ladangnya Tuhan, Kudus yang kekuatan, yang mengajar dan menopang. Dan telah bekerja bersamamu Tuhan, selalu mencukupkan akan segalanya. Terima kasih Tuhan, longgar tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Dan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sukacita, untuk damai sejahtera-Mu, untuk kasih-Mu yang mengalir saat ini di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur, terima kasih Engkau baik. Katakan, bergelombang, kakilah tanah yang telah berlubang. Katakan tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang telah berlubang. Tanah yang bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ya, ada sukacita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua bersukacita ya, karena Tuhan itu baik. Bukan karena keadaan kita, tetapi karena Tuhan itu baik ya. Saya mengundang Bapak Ibu semua, mari kita kembali naikkan pujian Yesus Juru Mudiku. Ya, shalom Bu Elizabeth, Kakak Nugroho, ya, selamat bergabung Ibu Mercy, Kakak Lubiuseni, dan semuanya. Mari kita naikkan pujian Yesus Juru Mudiku. Yesus, aku cinta padamu, hidupku ada dalam tanganmu. Ku selalu berdoa, ku selalu meminta Engkau menjawab doaku. Yesus, ku agungkan namamu, puji
dalam kesusahan, dalam kelimpahan. Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus, ku agungkan nama-Mu, ku puji, ku sembah Kau selalu. Dalam kesusahan, dalam kelimpahan, Yesus segalanya bagiku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Badai dan gelombang menerpa kapalku, Yesus Engkau jurudiku. Ku takkan tenggelam, ku takkan goyah, Yesus menopang hidupku. Yesus menopang hidupku. Nah, Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih. Badai mungkin boleh datang menerpa kehidupan kami, tetapi Engkaulah tetap yang terutama dalam kehidupan kami. Engkaulah yang paling berharga di dalam kehidupan kami. Kami percaya jikalau Engkau yang memimpin, jikalau Engkau yang berjalan di depan kami, maka Engkau yang akan membukakan jalan keluar bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, pagi hari ini kami mau sama-sama kembali belajar firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menaruh kata-kata-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini, dan Engkau juga yang menerangi setiap mata hati anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih-Mu yang Engkau sayangi, yang hadir di live streaming ini, sehingga setiap kami bukan hanya saja kami mendengar, tetapi kami boleh mengerti firman-Mu, dan Roh Kudus memampukan kami berjalan di dalam terang firman-Mu, sehingga kami dibuat menjadi lebih daripada pemenang dalam setiap aspek kehidupan kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom semuanya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Boleh bantu saya ketuk-ketuk layar, boleh bantu saya share. Ya, sesungguhnya saya itu belum tidur dari kemarin, Bapak Ibu ya. Shalom, ada Bu Eli, ada Bu Mercy, ada Bu Meli, Kakak Heni, Kakak Pimping ya. Saya itu belum tidur dari semalam. Perjalanan panjang ya. Saya sudah bersama dengan Bapak Ibu di Indonesia.
Oke, kita kembali belajar firman Tuhan ya, sama-sama belajar. Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami yang haus dan lapar akan firman-Mu ini. Biarlah setiap kami dipuaskan oleh firman Tuhan. Ya, kemarin saya sudah membahas tentang Roh Kudus ya, tentang siapa itu Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah salah satu pribadinya Allah ya. Sama halnya seperti kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh, demikian pula Allah Bapa ya. Kita tubuh, jiwa, dan roh tetapi satu. Demikian pula ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sebetulnya kenapa Bapa kita yang di surga memanggil Tuhan Yesus sebagai Allah Anak? Ada yang tahu Bapak Ibu? Ya, sebetulnya Tuhan Yesus itu adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dan sebetulnya Tuhan itu mengangkat Anda dan saya itu menjadi anaknya, betul? Nah, Bapa di surga mau berbicara kepada kita ya, bahwa firman yang telah menjadi manusia itu yang lahir dalam pribadi Yesus Kristus itu sebetulnya contoh teladan kita yang sempurna. Jikalau Anda dan saya mau mengikuti jejak teladannya Yesus. Yakni apa sih maksudnya mengikuti jejak teladannya Yesus? Berjalan di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan seperti apa jadinya kita? Bisa bayangkan gak apa jadinya kita? Kita akan menjadi seperti yang dituliskan di Mazmur 82 yang saya bicara kemarin. Allah berdiri di sidang jemaat Allah dan menghakimi para Allah. Masih ingat firman Tuhan yang saya bagikan? Anda dan saya akan menjadi seperti siapa? Seperti Allah sendiri, betul. Luar biasa kan rancangan Tuhan itu atas setiap diri kita. Kita ini dijadikan anak-anaknya, representatifnya Allah untuk memerintah bersama-sama dengan Allah. Nah, engkau dan saya jangan mau dibodohi oleh iblis. Jangan mau kalau iblis berkata, ya engkau sudah gak ada gunanya, hidupmu gak ada artinya. Jangan mau. Engkau harus tahu kebenaran firman Tuhan ini, betapa dahsyatnya rancangan Tuhan atas setiap kita anak-anaknya. Namun masalahnya apakah kita mau hidup di dalam ketaatan akan firman-Nya? Karena kalau kita hidup taat akan firman-Nya, bersatu sempurna bersama dengan Yesus Kristus, bersama-sama dengan firman-Nya, wah, kita ini akan menjadi pribadi-pribadi yang dahsyat luar biasa, betul? Ya kan? Betul kan? Oke, kita balik ya. Sebetulnya saya nggak ya hanya tadi Roh Kudus langsung ya otomatis keluar dari bibir mulut saya. Saya sebetulnya mau kembali melanjutkan tentang pembahasan siapa itu Roh Kudus ya. Ya, Roh Kudus kemarin kita sudah bicara siapa itu Roh Kudus, dan kita sudah bicara apa sih tugas dan fungsinya Roh Kudus dalam kehidupan kita. Ya, kita sudah bahas kemarin bahwa Roh Kudus itu akan mengajarkan kita. Ya, sama halnya seperti yang tadi yang saya ucapkan, itu Roh Kudus yang mengajarkan kepada saya dan saya salurkan kepada Bapak Ibu kembali ya. Itu semua Roh Kudus yang mengajar. Contohnya tadi pagi waktu saya doa, tiba-tiba saya dibawa ke alam dimensi yang antara sadar dan tidak sadar, dan saya mendengar suara Tuhan mengajar seperti ini ya. Orang-orang dunia mencari-cari harta kekayaan, tetapi sesungguhnya yang harusnya mereka lakukan adalah menjadikan hidup mereka sebagai persembahan. Nah, yang ngomong itu bukan saya, Roh Kudus yang ngajarin saya. Nah, jadi saya sampaikan ya, ini contohnya bagaimana Roh Kudus mengajar. Kemarin saya sudah kasih contoh juga bagaimana Roh Kudus mengajar, mengingatkan, menghibur ya. Bahkan kemarin saya sudah kasih kesaksian
Roh Kudus itu lebih kenal diri kita dibanding kita sendiri. Bahkan sebelum ada ucapan doa kita keluar dari mulut kita, Roh Kudus lebih tahu pergumulan kita. Ya, kemarin saya udah saksikan, saya belum sempat ngomong pun sama Tuhan, saya cuma berdiam diri, berbahasa roh, langsung ya Roh Kudus kasih penglihatan itu janji. Jadi apa yang saya gumulkan, apa yang saya rindukan, apa yang saya merasa saya hopeless, tahu kan hopeless itu nggak ada harapan gitu. Langsung tiba-tiba dikasih penglihatan janji harapan akan janji Tuhan bahwa nanti yang saya gumulkan ini jalan keluarnya seperti ini loh. Nah, Bapak Ibu mau kan seperti itu? Engkau harus dipenuhi oleh Roh Kudus supaya engkau juga bisa sampai ke situ ya. Hal-hal seperti ini bukan hak-hak, maksud saya bukan hak privilege orang-orang tertentu, hamba-hamba Tuhan tertentu, bukan. Tetapi Anda semua harusnya sampai kepada posisi ini, bahkan lebih lagi. Nanti saya akan kasih tahu ya bagaimana Roh Kudus itu bisa melakukan begitu banyak hal. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa Roh Kudus itu adalah penolong, parakletos artinya ya. Saya nggak akan bahas lebih banyak, kemarin saya sudah bahas, saya hanya refresh sedikit supaya Bapak Ibu yang baru masuk bisa nyambung ya. Mohon maaf kalau saya bahasnya kebanyakan ya, tapi ya maksudnya tujuannya supaya nyambung. Ya, kemarin kita sudah bahas bahwa Roh Kudus itu juga counselor itu yang mengcounsel, yang memberikan hikmat, yang memimpin, yang mengajar, yang menginsafkan kita dari dosa-dosa kita ya. Ya, saya mau bahas lagi bahwa Roh Kudus juga bisa melarang ya. Bisa melarang, bisa memimpin kita. Melarang contohnya ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 7 sampai ayat 10 saya bacakan ya. Dan setibanya di Misia, mereka, ini Rasul Paulus ya, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Yesus ini Roh Kudus ya, dalam terjemahan lainnya semuanya Roh Kudus. Jadi setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Ya, saya nggak bacakan semuanya, tetapi sebelumnya ini Roh Kudus melarang Paulus untuk mengabarkan Injil di daerah Asia. Nah, Bapak Ibu perhatikan, segala sesuatu yang baik ya belum tentu itu tepat. Ya, kita itu harus belajar mendengarkan pimpinan Roh Kudus. Sama halnya seperti bangsa Israel zaman dulu. Ya, Tuhan menyuruh bangsa Israel melewati padang gurun. Tetapi untuk tahu kapan berkemah, kapan jalan, mereka itu harus melihat pimpinan tiang awan dan tiang api, betul? Nah, pimpinan tiang awan dan tiang api itu berbicara tentang pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Karena nggak semuanya ada tertulis di Alkitab. Kalau semuanya tertulis di Alkitab, mau berapa panjang itu, berapa tebal Alkitab, betul? Betul ya. Jadi kita harus belajar mendengar suara pimpinan Tuhan. Suara pimpinan Tuhan itu yang akan mengajarkan kepada kita kapan persisnya untuk pergi misalnya. Misalnya saya dikasih tahu, ya saya sudah pernah kasih tahu Bu Esther, saya dapat mimpi harus invest di sini. Nih saya bagikan ke Bu Esther karena Bu Esther
sahabat baik pelayanan saya ya, mendukung pelayanan saya dalam doa. Jadi saya kasih tahu Bu Esther, kenapa nggak saya kasih tahu semuanya, karena namanya investasi selalu ada resiko, betul. Saya nggak mau istilahnya kalau misalnya Bapak Ibu salah ambil keputusan nanti marahin saya gitu ya. Saya nggak mau, maksudnya nggak ada hubungannya lah soal duit gitu ya. Nah, cuman saya udah dikasih tahu nih. Tetapi untuk kapan masuk dan kapan keluar, itu pun harus dengar pimpinan Roh Kudus. Ketika saya mau masuk, Ibu Vera nanya Kisah Para Rasul berapa, cek Kisah Para Rasul 16 ayat 7 sampai 10 yang tadi barusan saya bacakan ya. Ya, jadi untuk kapan mau masuk pun itu harus dengar pimpinan Roh Kudus ya. Waktu saya masuk saya dikasih tahu jangan. Nah, jangan ya, ikut pimpinan Roh Kudus, jangan. Coba kalau masuk ya. Sempat jeblok dulu kan. Ya kan Bu Esther ya. Ya seperti itu misalnya ya, kenapa kita harus belajar melatih pendengaran kita untuk bisa mendengar suara pimpinan Roh Kudus, karena rancangan Tuhan itu selalu baik dalam hidup kita. Masalahnya ya, bukannya Tuhan nggak mendengar, bukannya Tuhan tidak memperingatkan engkau, bukannya Tuhan tidak memimpin. Seringkali kitanya yang terlalu penuh dengan keinginan daging kita dan pikiran kita, hati kita penuh ya dengan hal-hal lain yang membuat kita tidak bisa mendengar suara pimpinan Roh Kudus, yang membuat kita tidak bisa berpikir dengan jernih supaya Roh Kudus itu mengajar, berbicara dalam pikiran kita ya. Roh Kudus itu bisa berbicara lewat penglihatan, lewat pikiran, memberi hikmat, mengajar ya. Atau yang seperti tadi saya kasih contoh ya, saya waktu doa itu tiba-tiba saya antara sadar dan gak sadar, tiba-tiba saya mendengar Roh Kudus yang mengajar dan berkata-kata yang tadi saya bilang, orang dunia ini mencari harta kekayaan, tetapi sesungguhnya mereka harus, tadi saya bilang apa, saya jadi lupa Roh Kudus ngomong apa. Seharusnya mereka harus belajar mempersembahkan hidup mereka, karena kita ini gak mungkin bisa mendengar suara Roh Kudus dengan dengan tajam, dengan sensitif, kalau kita nggak mau menundukkan diri kita di bawah pimpinan Roh Kudus. Betul kan? Kalau Roh Kudus udah ngasih tahu kitanya bandel, akhirnya apa? Lama-lama ya Roh Kudus juga diem gitu ya. Jangan sampai didiamkan oleh Roh Kudus, jangan ya. Karena Roh Kudus itu sumber dari segala sesuatu yang baik, yang bisa kita terima, betul? Betul kan? Bagaimana mungkin hari gini engkau ngandalin kekuatanmu sendiri? Bagaimana mungkin hari gini kita mengandalkan pikiran kita sendiri? Nggak bisa ya, karena dunia ini seperti firman Tuhan berkata di Yesaya 60, akan semakin gelap. Itu kenyataannya. Tetapi kita, anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, di dalam kebenaran firman-Nya, kita akan menjadi terang ya, terang kita akan bersinar dan kemuliaan Tuhan akan terbit atas kita. Nanti kapan-kapan saya akan membahas lagi tentang Yesaya 60 ya, bagaimana supaya setiap kita yang ada di sini tidak akan ketinggalan, kita tidak akan termasuk menjadi orang yang seperti orang dunia, di mana kegelapan itu semakin gelap. Tahu kan Bapak Ibu, kegelapan namanya kegelapan apa sih? Kesusahan, tangisan, air mata, ya, kebinasaan, itu namanya kegelapan. Dosa, itu semua kegelapan. Bagaimana caranya kita tidak termasuk menjadi salah satu orang di akhir zaman ini yang berada di dalam kegelapannya dunia. Saya tahu saya pernah bahas, tapi saya rindu untuk membahas lebih detail lagi mengenai Yesaya 60 ini, supaya kita semua ikut di dalam
umat Tuhan sesuai dengan janjinya apa? Bangkitlah dan bersinarlah, sebab terangmu sudah terbit dan kemuliaan Tuhan bersinar atas engkau. Ya, nanti besok-besok ya. Sekarang kita bahas dulu mengenai Roh Kudus. Dan kalau waktunya cukup, kita akan bahas mengenai bahasa lidah. Dan besok kalau Tuhan izinkan, Bapak Ibu, ya engkau yang mau menerima karunia bahasa roh, engkau yang mau dibaptis oleh Roh Kudus, engkau mulai. Hari ini engkau mulai saya sudah mengajak Bapak Ibu ya dari kemarin untuk puasa ya, dan datang kepada Tuhan dengan meminta, saya juga mau dibaptis oleh baptisan Roh Kudus. Saya juga mau mengalami ya kuasa Roh Kudus, dijamah Tuhan, diubahkan, dan saya juga mau mempunyai karunia berbahasa lidah ya. Nanti saya akan jelaskan betapa dahsyatnya bahasa lidah itu ya. Itu adalah satu senjata perang yang Tuhan kasih kepada kita. Satu akses yang VIP. Tahu kan Bapak Ibu ada akses VIP ya biasanya kalau orang pergi kemana. Akses VIP kalau ngantri di bandara langsung gitu ya. Nggak usah ngantri panjang, langsung. Oke, kita balik lagi ya ke topik kita supaya cepet. Ya, jadi Roh Kudus itu apa tadi bisa memimpin kita ya, bisa melarang kita juga, bisa memimpin kita kepada kebenaran juga ya, dan memberitahukan kepada kita juga hal-hal yang akan datang. Saya mau bacakan di Yohanes 16 ayat 13 ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, saya pernah mendengar bahwa ada satu pengajaran bahwa Roh Kudus punya itunya sendiri. Tuhan Yesus punya itunya sendiri, keinginannya sendiri. Tetapi kita mau tekankan sesuai dengan ayat firman Tuhan ini bahwa ya pribadi Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu adalah satu ya. Sama seperti kita terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Kita ini gambar dan rupa Allah. Jadi kalau rohnya kepengen yang lain ya kita mau stick aja sama firman Tuhan ya. Firman Tuhan bilang apa? Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepada kita hal-hal yang akan datang. Jadi namanya aja Roh kebenaran. Roh Kudus itu adalah Roh kebenaran. Jadi segala sesuatu yang diajarkan, yang dikatakan oleh Roh Kudus ya pasti benar adanya. Dan satu hal lagi, dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Seperti yang tadi saya kasih kesaksian ya, bahwa ketika saya ada satu ketika saya ya down ya, Bapak Ibu tahu kan down itu apa? Namanya hopeless, down, nggak tahu arahku mau kemana ya. Belum sempat ngomong sama Tuhan, belum sempat doa sama Tuhan, lagi diem aja bahasa roh, langsung tiba-tiba Tuhan kasih tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya lewat penglihatan kita dikasih tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah ketika dikasih tahu, karena kita udah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, maka iman kita naik lagi, semangat lagi kan, udah hilang tuh apa daunnya. Betul kan? Nah Bapak Ibu, hal-hal seperti ini bukan hanya dikaruniakan kepada saya atau kepada hamba-hamba Tuhan yang luar biasa gitu, enggak ya, kepada Bapak Ibu juga, kepada semua yang ada di sini, karena Tuhan itu tidak pilih kasih. Tuhan itu mengasihi Anda semua. Anda semua itu adalah kekasih-kekasihnya Tuhan ya. Satu hari Roh Kudus mengingatkan saya, hati-hati. Kenapa? Karena setiap Bapak Ibu yang ada di sini itu adalah
kekasih-kekasihnya Tuhan. Jangan sampai, Roh Kudus tolong saya, jangan sampai saya itu istilahnya menyakiti Bapak Ibu atau melukai Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu itu adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Terus saya bilang sama Tuhan, siap Tuhan. Anda ini adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Saya harus memperlakukan Anda ini ya sebagai kekasih-kekasihnya Tuhan. Kenapa? Karena kalau saya menyakiti Bapak Ibu, saya sedang menyakiti siapa? Saya sedang menyakiti Tuhan sendiri. Ya. Nah, hal-hal itu siapa yang ngasih tahu saya? Roh Kudus yang ngasih tahu saya. Ya. Roh Kudus itu luar biasa deh. Anda pasti akan jatuh cinta kepada Roh Kudus. Jikalau ada satu pribadi yang kau mau kasihi lebih daripada apapun juga, kasihilah pribadi Roh Kudus itu yang ada bersama-sama dengan engkau. Bagaimana caranya kita mengasihi pribadi Roh Kudus itu? Ya nanti saya akan bagikan ya, karena satu topik lagi itu. Ya jangan sakiti dia ya. Saya akan bagikan nanti besok-besok, kalau enggak selesai-selesai ya. Kita mau bahas tentang Roh Kudus, tentang tugasnya Roh Kudus ya. Ya, saya sudah kasih tahu bahwa tadi di kitab Yohanes saya udah bacakan belum sih bahwa Roh Kudus itu adalah penolong. Makanya penolong, arti kata penolong itu adalah parakletos ya. Saya bacakan deh di Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Rasanya saya belum bacakan kemarin ya. Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa bahwa Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu kembali lagi ditekankan Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Perhatikan Bapak Ibu, di sini dikatakan Dia itu, Roh Kudus itu adalah penolong. Mungkin engkau sekarang masih dibelenggu oleh dosa. Ya, dosa itu hanyalah pintu gerbang untuk iblis mencuri, membunuh, membinasakan kehidupanmu. Ya Bapak Ibu yang ketinggalan, saya punya share tentang bagaimana manusia itu adalah portal, pintu gerbang. Baik itu roh-roh jahat maupun roh-roh yang baik ya, Roh Kudus maupun malaikat-malaikat Tuhan. Karena malaikat-malaikat Tuhan juga roh kan, dan Roh Kudus juga kan adalah satu government, satu pemerintahan, di mana di bawah pemerintahan Roh Kudus ada roh kasih, ada roh sukacita, roh damai sejahtera. Ya mungkin Bapak Ibu baru mendengar ini, tetapi ada dasarnya di kitab Galatia bahwa buah-buah roh, masih ingat buah-buah roh itu apa? Sukacita, kasih, damai sejahtera. Namanya juga buah-buah roh. Jadi tidak bisa dihasilkan tanpa roh. Kasih itu tidak bisa dihasilkan tanpa roh kasih. Sukacita itu tidak bisa dihasilkan tanpa roh sukacita. Damai sejahtera itu tidak bisa dihasilkan tanpa roh damai sejahtera ya. Nah, semua yang saya katakan itu mungkin Bapak Ibu baru dengar, tetapi itu semua berasal dari firman Tuhan. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu yang engkau yang saat ini masih terbelenggu di dalam dosa, Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus tidak menghakimi engkau ya. Yang menghakimi engkau itu iblis, setan. Tetapi ya terima kasih Kakak Koh Wijaya yang sudah memberikan ayat firman Tuhannya di Galatia 5 ayat 22 ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus itu begitu mengasihi engkau. Oleh sebab itu Dia sangat membenci dosa ya Bapak Ibu. Karena dosa itu yang membuka pintu gerbang bagi setan iblis untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu. Bukan hanya hidupmu, tetapi keluargamu, rumah tanggamu, masa depan anak cucumu engkau gadaikan karena dosa. Karena satu transaksi dosa. Bapak Ibu bisa lihat di channel saya, di profil TikTok saya, ada link channel saya yang lain yang tentang transaksi di alam roh. Ya Bapak Ibu bisa nonton itu, karena
Tiap transaksi yang kau lakukan ya, ketika kau jatuh di dalam dosa, engkau sedang memberikan izin untuk si iblis masuk dalam hidupmu. Ya, oke, saya tidak bahas itu. Nah, maksud saya kenapa saya berbicara seperti ini? Dikatakan Roh Kudus itu adalah penolong. Engkau bisa datang sama Roh Kudus. Sesederhana ini ya Bapak Ibu, sesederhana ini engkau bisa ngomong seperti ini. Roh Kudus, tolong saya nggak mampu keluar dari dosa ini. Tolong saya untuk keluar dari dosa ini. Misalnya, dosa tidak mau mengampuni. Roh Kudus, tolong mampukan saya untuk mengampuni. Saya mau taat akan firman-Mu. Saya mau taat akan suaramu. Tolong saya nggak mampu, mampukan saya. Sesederhana itu Bapak Ibu. Jangan membuat sesuatu yang mudah, yang simple, yang sederhana menjadi complicated. Complicated tahu kan? Menjadi berbelat-belit dan susah, kayaknya susah gitu, kayaknya Roh Kudus itu jauh sekali dan nggak mendengarkan suara kita. Kalau kita doa itu entah apakah Tuhan mendengar atau nggak mendengar. Jangan seperti itu ya, sesederhana itu Bapak Ibu. Karena Tuhan itu mengasihi Bapak Ibu semua. Dia merindukan engkau berbicara seperti itu. Karena Roh Kudus itu gentleman. Maksudnya gentleman itu apa? Dia itu tidak akan datang, maksudnya tidak akan ikut campur dalam hidup kita tanpa kita terlebih dahulu mengundang dia untuk ikut campur dalam hidup kita. Dia itu gentleman, dia menghormati kita punya free will. Betul? Kita itu dikasih free will dan Tuhan menghormati itu. Mau kita pilih hidup dalam dosa, menghancurkan kehidupan kita sendiri ataupun kehidupan anak cucu kita ya, atau kita mau taat sama dia, kita mau ngundang dia, itu free will-nya kita. Tuhan tidak akan membuat kita untuk melakukannya. Nah, kebenaran ini engkau dan saya harus tahu banget. Jadi jangan merasa, oh Roh Kudus sudah ada dalam hidup saya. Ya kan, kebanyakan kita berpikir bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah ada bersama-sama dengan kita. Betul? Itu kan yang selama ini kita percaya. Tetapi kemarin saya sudah bagikan kepada Bapak Ibu ayat firman Tuhannya. Ya, bukan kata ciara loh, kata firman Tuhan ya. Saya tidak akan ulang lagi. Bapak Ibu yang ketinggalan, kembali lagi saya undang Bapak Ibu bisa lihat channel saya yang lain, yang alamatnya ada di profile TikTok saya ya. Bapak Ibu bisa subscribe di situ dan engkau bisa cari tentang topik yang kemarin. Oke. Jadi sesederhana itu engkau bisa mengundang Roh Kudus. Tolonglah saya ya. Maka apa yang akan Roh Kudus lakukan? Roh Kudus akan menolongmu. Roh Kudus akan mentransformasi hidupmu, bahkan menjadi pribadi yang sangat berbeda ya. Percayalah, kalau dia melakukannya untuk saya, dia bisa melakukannya untuk Anda ya. Dulu itu kan saya udah cerita bagaimana saya itu ya UUD, ujung-ujungnya duit. Karena semenjak saya waktu masih kuliah pun saya kerja, saking takut susahnya. Saya nggak mau hidup susah. Jadi kaki dibikin kepala, kepala dibikin kaki, saya nggak peduli. Pokoknya saya nggak mau hidup susah gitu. Jadi saya sempat masuk ke dunia kerja pun 7 hari kerja, pagi sampai malam. Ya karena saya itu proyek ya, jadi pagi sampai malam, Senin sampai Minggu, buka mata langsung target apa yang harus saya capai hari ini. Ya walaupun misalnya banyak anak buah punya target, saya juga punya target pribadi. Jadi bukan anak buah doang yang kerja, anak buah doang yang dituntut apa target gitu. Enggak, saya punya target untuk diri saya sendiri. Hari ini saya mau kerja apa, hari ini saya mau capai apa. Yang sampai seperti itu gitu loh Bapak Ibu. Tuhan bisa rubah satu waktu. Tuhan ya, I have a personal encounter with the Lord. Maksudnya saya punya perjumpaan pribadi dengan Kristus. Walaupun waktu itu udah Kristen loh. Puluhan tahun seperti itu yang kerjanya Senin sampai Minggu itu udah Kristen loh. Tapi belum bertobat.
Nah, dengan perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus, nah makanya Bapak Ibu, engkau harus berjumpa pribadi dengan Roh Kudus. Itu yang akan mengubahkan engkau ya. Itu yang akan mengubahkan pribadimu. Langsung apa yang terjadi Bapak Ibu? Saya butuh duit padahal ya. Padahal waktu itu bisnis saya lagi kolaps, lagi butuh duit. Tapi apa yang terjadi? Saya tinggalkan semuanya itu. Padahal kalau saya mau, saya bisa kerja. Kalau saya mau, saya bisa main saham dan lain sebagainya. Saya tinggalkan semuanya itu. Saya cari Tuhan kayak orang gila. Pagi sampai malam, Senin sampai Minggu, cari Tuhan Bapak Ibu. Nah, itulah yang akan terjadi jikalau engkau berjumpa dengan pribadinya Roh Kudus. Jikalau engkau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ya Bapak Ibu gak perlu menjadi seperti saya. Saya percaya setiap kita dipanggil berbeda menurut panggilan kita panggilan Tuhan masing-masing maksud saya ya. Jadi kalau engkau misalnya dipanggil untuk berbisnis, untuk untuk memanifestasikan, merepresentatifkan Allah di marketplace misalnya, di dunia kerja, di dunia bisnis, maka pastilah Roh Kudus akan berkarya, mohon maaf ya, jadi belepotan, akan berkarya dalam hidupmu, dalam marketplace-mu. Engkau akan dibuat Tuhan menjadi unggul di dalam pekerjaanmu seperti Daniel, Abednego, apalagi saya jadi lupa, Sadrak, Mesak kan. Engkau juga bisa dipanggil untuk berkarya dalam pemerintahan misalnya ya. Karena mereka itu bukan hamba Tuhan kan. Daniel, Abednego, Sadrak, Mesak itu mereka bukan hamba Tuhan. Mereka ya orang-orang sipil biasa yang bekerja di pemerintahan. Tapi lihat bagaimana Roh Kudus membuat mereka excellent. Excellent itu unggul ya. Mereka dikatakan memiliki roh yang excellent. Nah makanya Bapak Ibu jangan sempit ya. Jangan hanya berpikir Roh Kudus aja satu. Kadang kan kita berpikir hanya Roh Kudus satu. Ya Roh Kudus itu adalah government, maksudnya yang memerintah di bawah pemerintahan Roh Kudus itu ada bermacam-macam roh hikmat, roh pengertian, roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, roh penasehat, roh kuasa. Ya di bawah roh hikmat itu ada roh apa? Roh excellent ya, salah satu contohnya. Jadi kita itu jangan membatasi gitu ya. Yang selama ini kita tahu itu ya itu gitu loh ya. Ya saya harap apa yang saya sampaikan itu membuka mata hati Bapak Ibu semua ya. Oke, kembali lagi kepada mana? Kepada Roh sebagai penolong ya, Roh Kudus sebagai penolong. Ya Bapak Ibu, kenapa engkau harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Karena ketika engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka engkau akan menjadi pribadi yang berbeda. Saya percaya ini adalah kerinduan Tuhan ya, Anda semua, Bapak Ibu semua yang ada di sini dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga engkau akan menjadi pribadi-pribadi seperti yang dirancangkan oleh Tuhan. Ya kalau rancangan Tuhan itu ada nggak sih yang jelek? Ya nggak ada lah, mana ada rancangan Tuhan yang jelek untuk anak-anaknya, untuk kekasih-kekasihnya, anak-anak kesayangannya ini. Nggak ada rancangan Tuhan yang jelek untuk kita. Nah Bapak Ibu kan pernah saya bagikan ya, kenapa banyak dari antara kita yang belum menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena untuk sampai kita melihat rancangan Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita, kita mau gak mau harus hidup dipimpin oleh Tuhan sendiri. Gak mungkin kita kepengen rancangan Tuhan tergenapi dalam hidup kita, tapi hidup kita gak mau dipimpin oleh Roh Kudus, oleh firman-Nya. Hidup kita suka-suka kita. Sampai kapanpun ya kita gak bisa membohongi diri kita sendiri. Itu namanya membohongi diri kita sendiri. Berharap rancangan Tuhan yang luar biasa indah, dahsyat, dan besar, jauh lebih besar daripada apa yang dapat kita bayangkan, pikirkan, ataupun doakan itu terjadi. Kalau hidup kita masih dipimpin oleh keinginan kita sendiri,
Makanya kita membutuhkan Roh Kudus, karena kita tidak akan mungkin bisa mentaati firman Tuhan tanpa pertolongan Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus yang menolong kita untuk memampukan kita untuk taat akan firman Tuhan. Nah, engkau ya Bapak Ibu yang masih dibelenggu oleh dosa, ya saya nggak tahu dosa apapun itu. Sekali lagi, Tuhan Yesus tidak menghakimi engkau ya. Ada waktunya dia datang sebagai hakim. Tetapi saat ini kita masih hidup di zamannya anugerah. Tetapi bukan berarti engkau dan saya mempermainkan kasih karunia Tuhan itu. Karena setiap kali kita buka celah, kita melakukan transaksi dosa, kita sudah menjual sesuatu di alam roh kepada si iblis. Si iblis punya hak atas hidupmu, atas berkatmu, kesehatanmu, ataupun masa depan anak cucumu ya. Mengerikan sekali. Bapak Ibu boleh lihat sekali lagi di channel saya ya, susulan mengenai transaksi di alam roh. Oke, saya nggak lanjutkan, tetapi apapun keberadaanmu, panggil Roh Kudus, minta tolong untuk melepaskan engkau keluar dari belenggu dosa itu. Karena Tuhan Yesus ada di pihakmu. Tuhan Yesus mengasihi engkau. Tuhan Yesus ingin engkau keluar dari belenggu dosa, ingin menyelamatkanmu ya. Dan Tuhan Yesus tidak menghakimi engkau. Yang menghakimi engkau itu si iblis, setan ya, yang berkata-kata bahwa ya engkau selamanya hidup di dalam dosa, engkau udah terlanjur lah, udah hiduplah dalam dosa ya. Tuhan Yesus nggak mengasihimu. Jangan dengar kata-kata si iblis itu. Apa yang harus engkau lakukan hanyalah memanggil namanya Roh Kudus, tolong saya. Roh Kudus, mampukan saya. Roh Kudus, tolong saya keluar dari belenggu-belenggu dosa ini. Ya, hanya itu, sesederhana itu yang harus engkau lakukan. Maka engkau akan melihat pertolongan dari Roh Kudus dalam hidupmu ya. Ya Bapak Ibu, jangan khawatir tentang komen-komen ya. Komen-komen itu hanya meramaikan saja. Ya, hanya meramaikan saja. Ya, dan saya mengasihi engkau semua ya. Saya mengasihi Bapak Ibu semua. Engkau yang setuju dengan firman, engkau yang gak setuju, saya mengasihi Anda semua. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi Anda semua. Oke, saya mau lanjut, tetap mohon maaf ya, semalaman saya nggak tidur, jadi tetapi puji Tuhan, Roh Kudus menolong saya ya. Suara boleh serak, tetapi terima kasih Roh Kudus, penyertaanmu kencang di sini ya. Karena seperti firman Tuhan dikatakan apa? Ketika seseorang memberitakan kabar baik, kabar Injil, maka great are the company of those who share the words of God. Maksudnya apa? Banyak jumlah malaikat-malaikat yang menyertai orang-orang yang memberitakan kabar Injil. Jadi saya ini ya, walaupun di sini sendirian, tapi Bapak Ibu yang punya penglihatan bisa melihat ada banyak malaikat Tuhan bersama-sama dengan saya. Ya, dan saya percaya bukan hanya bersama-sama dengan saya di sini, tetapi juga Roh Kudus, engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh Kudus yang sama, hamba memohon Roh Kudus, engkau menjamah setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Hambamu selesai berbicara, selesai mengabarkan kabar Injil pagi hari ini, tetapi hamba mohon kiranya Roh Kudus engkau yang menolong setiap anak-anakmu, kekasih-kekasihmu ini, anak-anak kesayanganmu ini yang ada di live streaming ini. Apapun keberadaanmu, ya Tuhan Yesus mengasihimu. Roh Kudus menjamah engkau saat ini. Roh Kudus,
Hambamu mohon, jamahlah setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang terbelenggu oleh dosa, mereka yang merindukan Engkau, merindukan hidup di dalam pertobatan. Saat ini hambamu berdoa, Roh Kudus, jamah setiap anak-anakmu. Kami tahu kami tidak akan mungkin bisa hidup di dalam pertobatan tanpa pertolongan Roh-Mu. Saat ini kami mengundang Engkau, Roh Kudus, untuk datang dan menjamah setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Berikan kami roh hati yang hancur menyesali setiap dosa-dosa kami. Hati yang remuk oleh karena kami menyesali dosa-dosa kami. Penuhi setiap kami ya Allah. Penuhi setiap kami dengan roh pertobatan. Roh Kudus, mampukan setiap kami keluar menjadi lebih daripada pemenang. Keluar dari setiap belenggu-belenggu dosa. Saat ini hambamu berdoa, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Bapak Ibu yang ada di live streaming ini. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu dosa atas hidupmu. Roh yang tidak mau mengampuni, roh kebencian, roh dendam, saya usir keluar. Saya cabut keluar semua sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Digantikan dengan kasih Tuhan. Kasih Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu sekarang. Engkau yang sedang terbelenggu oleh roh perjinahan, roh najis, roh pornografi. Ya, saya perkatakan darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk keturunan, belenggu dosa atas hidupmu, belenggu-belenggu roh perjinahan, roh najis, dan roh penyembahan berhala atas hidupmu. Roh cinta akan uang hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Saya perintahkan semua roh kutuk, roh perjinahan, roh najis, roh penyembahan berhala keluar dari anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Roh pertobatan, roh takut akan Tuhan turun atas setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Ya, roh yang haus dan lapar akan Tuhan turun atas setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas setiap anak-anak Tuhan yang ada di live streaming ini. Ya, untuk orang-orang yang belum percaya, belas kasihanmu turun atas mereka. Belas kasihanmu turun atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Jamah mereka juga Tuhan, sehingga mereka bisa mengenal siapa Engkau Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Semua kuasa-kuasa gelap, roh sihir, roh santet hancur patah dalam nama Tuhan Yesus. Ya, Roh Kudus, Engkau yang beracara di tempat ini. Saat ini saya mau berdoa, mendoakan doa berkat bagi Bapak Ibu. Terbukalah tingkap-tingkap langit, dicurahkanlah berkat Tuhan atas Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Curahkan berkat Tuhan hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas anak cucumu, atas masa depanmu, atas toko-tokomu, atas usahamu, atas pekerjaanmu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, terima dengan iman. Engkau bukan lagi pribadi yang dikutuk, tetapi engkau menjadi pribadi yang diberkati Tuhan karena darah Yesus sudah membayarnya di atas kayu salib dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, kalau banyak komentar yang negatif itu kita harus bersyukur. Berarti pelayanan ini itu
menggetarkan atau menakutkan orang-orang yang merasa terganggu, ya. Amin. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di surga. Ya kan, kalau enggak kenapa mesti merasa terganggu kan? Ya, kalau merasa terganggu berarti ada dampaknya, ada kuasa Tuhan, ya. Haleluya. Kalau misalnya kita berteman dengan yang seperti itu, yang serupa seperti itu, ya kita tidak akan dimusuhi, betul? Betul. Kalau kita berasal dari dunia, kita tidak akan dimusuhi oleh dunia. Tetapi karena kita bukan berasal dari dunia, ya alamat kita ini adalah warga dari kerajaan Allah. Maka Amin. wajar kalau orang gak suka sama kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, saya tetap mengasihi setiap Bapak Ibu yang ada di live streaming ini. Mau yang suka, mau yang gak suka, mau yang komentar bagus, mau komentar jelek, saya mengasihi. Ya, karena Tuhan Yesus mengasihi Anda semua. Saya sudah bilang kan bahwa Anda ini adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Ya, sampai Roh Kudus memperingatkan saya, be careful. Ya. Mereka ini kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak kesayangannya Tuhan. Jangan sampai saya melukai salah seorang dari di sini, ya. Roh Kudus tolong saya, ya. Jangan sampai saya membuat kan ada orang yang biasa suka tersungging gitu, ya. Gimana gitu. Jangan sampai saya memanfaatkan salah seorang pun dari kekasih Tuhan di sini. Sampai Roh Kudus memperingatkan saya seperti itu. Saya nggak tahu kenapa Roh Kudus ngomong gitu. Tapi ya ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu betapa Tuhan itu mengasihi Bapak Ibu semua. Ya jangan sampai, ya, karena Anda semua itu adalah kekasih-kekasihnya. Jadi saya melihat Bapak Ibu juga dengan dimensi yang berbeda. Saya melihat Bapak Ibu semua yang ada di sini adalah kekasihnya Tuhan. Ketika saya mengasihi Bapak Ibu semua, ketika saya memberi yang terbaik, memberi waktu saya, memberi firman, ya nggak menahan sesuatu pun, istilahnya firman, sesuatu pun rahasia yang baik yang saya sudah terima dari Kristus, saya berikan semua kepada Bapak Ibu. Berarti saya sedang mengasihi siapa? Saya sedang mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Kan ada tuh yang bagus, disimpan sendiri, ilmunya disimpan sendiri, jangan dibagikan gitu. Ya jangan, ya, karena ketika saya mengasihi, saya memberikan semuanya kepada Bapak Ibu, saya sedang mengasihi Allah kita. Oke, saya akan berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Ya, Roh Kudus, hamba-Mu menyerahkan kekasih-kekasih-Mu, anak-anak kesayangan-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Kau terlebih rindu melihat anak-anak kesayangan-Mu ini memiliki tubuh yang sehat, mengalami kesembuhan, ya. Saya berdoa, Roh Kudus, saya mengundang Engkau untuk datang dan jamah setiap anak-anak Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan yang ada di sini, yang sedang sakit, Engkau yang lagi khawatir, Engkau yang lagi cemas. Jadilah Engkau bebas, dipenuhi oleh kasih Tuhan, sukacita, damai, sejahtera surgawi turun atas Engkau, atas hatimu, atas pikiranmu, memerintah di hati dan pikiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menjamah sekarang. Bapak Ibu yang sedang sakit, Engkau boleh taruh tanganmu di dada atau di bagian tubuhmu yang sedang sakit. Saat ini saya berdoa, Roh Kudus jamah anak-anak Tuhan sekarang yang sedang sakit. Saya perkatakan setiap organ dalam tubuhmu berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Sel-sel tumor, sel-sel kanker, saya kutuki sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kau bebas, sembuh.
negatif tumor, negatif cancer dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, 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 mengalir. Ya, engkau yang sakit di bagian pangkal paha, saya berdoa ya. Ada yang sakitkah di bagian pangkal paha? Saya merasa ada yang sakit di bagian pangkal paha. Roh Kudus, jamah, jadilah engkau bebas, sembuh. Sekarang pangkal pahamu nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Yang sakit lambung, asam lambungmu normal sekarang. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit di lambungmu sembuh. Diabetesmu normal, pankreasmu berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus jamahanmu. Ginjalmu berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa untuk yang sakit di bahu. Ya. Jadilah engkau bebas. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir. Bahumu sembuh sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Setiap roh yang menempel di bahumu, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, kesembuhan mengalir. Roh anxiety, roh intimidasi, aku cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Damai sejahtera mengalir atas Kakak Poi Saleng ya film. Jadilah sembuh sekarang, bahunya udah gak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya. Ya, untuk kakak Angel Bird, mohon maaf, siapakah yang sakit? Kakak Peter kah? Saya berdoa ya. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas ya kakak Peter atau Pak Peter, mohon belas kasihan-Mu. Belas kasihan-Mu turun saat ini, darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Peter. Semua belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit, kutuk keturunan sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus atas Pak Peter, dalam nama Yesus. Saya melepaskan sekarang kuasa Tuhan turun atas Pak Peter, menjamah Pak Peter. Prostatnya normal, sakit prostatnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, ya Bapak Ibu boleh ketik di komentar, tuliskan ya, sehingga kesaksianmu itu bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, saya berdoa untuk kakak Katarin. Kakak Katarin mau dipanggil naik kah? Bolehkah saya panggil naik ke atas? Atau kalau enggak, juga nggak apa-apa ya, nggak ada di tombol tamu. Nggak apa-apa, saya doa ya. Bapa di surga, kembali hambamu membawa anak kekasihmu, Katarin ke dalam tanganmu. Ya, segala kuasa-kuasa jahat atas hidupmu hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh yang jahat yang menempel di punggungmu, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh jiwa rohnya Ibu Katarin sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Saya melepaskan kasih Tuhan atas Ibu Katarin. Sekarang kasih Tuhan menjamah. Mohon maaf ya Ibu Katarin, dulu pernah benci gitu ya sama orang ya. Ya, dilepaskan dulu pengampunan. Lepaskan dulu pengampunan ya Ibu Katarin. Kasih Tuhan mengalir, menjamah punggungnya Ibu Katarin. Punggungnya sekarang sembuh.
tulang belakangnya nggak sakit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan mengalir, memulihkan setiap trauma, setiap sakit di hati, setiap sakit hati, setiap trauma dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan punggungnya juga tulang belakangnya sekarang kesembuhan mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk jamahanmu. Sekarang mengalir terus sembuh. Sudah hilang sakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya. Ibu Katarin, apa yang Ibu rasakan tadi setelah didoakan? Ya, saya berdoa untuk Ibu Cika. Ibu kah ini Kakak Cika? Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus bisa klik tombol tamu dan tuliskan di komentar. Nanti saya akan undang naik ke atas ya untuk didoakan. Ya, Kakak Pimpin, terima kasih juga Kakak Pimpin. Ya. Ya, saya berdoa ya untuk Kakak Raja Sonang, Bapak di surga mengasihi engkau ya. Tuhan, kita tidak menghakimi engkau. Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Ya, engkau hanya perlu meminta pertolongan dengan mulutmu. Katakan, Roh Kudus, tolong aku untuk bisa keluar dari lumpur dosa ini. Karena ya, Bapak Ibu bisa lihat di channel saya yang lain, di profile TikTok saya ya, itu ada channel saya yang lain. Saya pernah membagikan bahwa ketika kita berbuat dosa itu ya, kita ini sebetulnya sedang melakukan transaksi di alam roh. Kita mengizinkan si iblis itu memiliki hak untuk masuk dalam hidup kita, mencuri, membunuh, membinasakan kehidupan kita, masa depan kita, ya, kesehatan kita, berkat kita, bahkan keluarga kita, bahkan anak cucu kita. Sama seperti bagaimana Adam memakan buah terlarang, dia menjual semua kuasanya, dia berikan kepada si iblis. Bahkan dia mengundang roh jahat, roh maut masuk ke dalam dunia. Sebelumnya kan roh maut nggak ada di dunia. Tetapi oleh karena satu transaksi dosa, dia mengundang roh maut, bukan hanya saja membinasakan hidup Adam dan Hawa yang harusnya hidup selamanya tetapi harus mati, tetapi anak cucunya kita ini semua mewarisi transaksi dosanya Adam. Demikian pula dengan Esau menjual hak kesulungannya dengan semangkuk sop merah, ya, sop kacang merah. Nah, demikian pula kita, Bapak Ibu ya. Kenapa? Maksudnya Tuhan tidak akan membuat kita untuk harus keluar dari dosa. Itu pilihan kita. Tuhan kasih kita free will. Tuhan itu menghormati free will kita. Demikian pula Roh Kudus adalah He is a gentleman, ya, dia gentleman. Tanpa kita mengundang dia untuk masuk dalam hidup kita, menolong kita keluar dari lumpur dosa, maka dia tidak akan melakukannya. Kau harus ngomong sama Roh Kudus, Roh Kudus, tolong saya keluar dari lumpur dosa ini, mampukan saya. Ya, saya berdoa, Roh Kudus, belas kasihan-Mu turun atas Kakak Raja Sonang. Jamahlah kekasih-Mu ini, jamahlah anak kesayangan-Mu ini, kekasih-Mu ini dijamah sekarang oleh Roh Kudus. Roh pertobatan turun atas Kakak Raja Sonang. Roh pertobatan turun sekarang, roh yang hancur, hati-hati yang hancur karena penyesalan akan dosa saat ini. Turun atas Kakak Raja Sonang dalam nama Tuhan Yesus saat ini.
Jadilah kau bebas, darah Yesus. Hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu dosa atas hidupmu. Setiap roh-roh jahat yang membelenggu hidupmu saat ini, aku usir keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kau bebas. Bebas. Dalam nama Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, saya juga pernah membagikan orang-orang yang misalnya terjerat oleh belenggu dosa, ya salah satunya saya pernah mendengar satu kesaksian orang yang terjerat oleh roh perzinahan, ya roh apapun juga ya, roh jahat namanya. Kalau Bapak Ibu bisa melihat di alam roh itu ya, mungkin si orang yang sedang melakukan dosanya dia nggak tahu, dia ketawa-ketawa, dia lagi ketawa-ketawa, dia lagi menikmati dosanya. Tetapi secara alam roh ya, ada seseorang yang diberikan penglihatan ya, mereka itu sedang dibelenggu, sedang dirantai oleh iblis. Nah, kita nggak paham mengenai hal-hal rohani ya. Seringkali kita ini adalah umat Tuhan, tetapi kita nggak paham mengenai hal-hal yang rohani, yang namanya dunia roh kan, hal-hal yang rohani kita nggak paham. Makanya kita masih terus hidup di dalam dosa karena kita nggak paham mengenai hal-hal yang rohani. Ya, saya sebetulnya belum selesai membahas tentang apa saja yang Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kita, tetapi ya nanti saya akan bahas lebih banyak lagi bagaimana ya sudahlah, besok aja ya, kepanjangan kalau saya bahas sekarang ya, nanti jadi khotbah lagi kan, udah selesai kan, ya kan. Ya Ibu Katarin, tadi apa yang Ibu rasakan setelah didoakan boleh tulis di komentar. Ya, oke, kalau gitu. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang baik yang sudah memberikan komentar ya. Mau komentarnya jelek, nggak apa-apa. Terima kasih ya. Tahu nggak Bapak Ibu, komentarmu itu membantu saya punya TikTok account ya. Justru saya senang diberi komentar ya. Mau komentar jelek, komentar bagus, saya sih senang-senang aja. Itu mendukung pelayanan saya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih. Saya harus berterima kasih dengan Bapak Ibu semua. Ayo Bapak Ibu, komen lagi ya. Komentar Bapak Ibu itu sudah menolong account saya. Terima kasih Bapak Ibu ya untuk komentar-komentarnya. Oke, Kakak Dewi ya. Saya rasa semuanya sudah sehat ya, puji Tuhan. Ya Bapak Ibu jangan terganggu dengan komentar-komentar negatif ya. Kita yang harus berterima kasih dengan komentar-komentar ini ya. Karena ini yang ya menolong itu TikTok saya. Terima kasih Bapak Ibu untuk komentar-komentar. Dalam hati mereka penasaran, Bu. Oh, Mereka pengen ngerti juga, nanti ada saatnya mereka ngerti. Sekarang mereka baru belajar. Ya, saya rasa begitu. Penasaran ya. Pengen kenal siapa itu Roh Kudus ya. Betul. Ya, Kakak Diana mau bantu doa apa? Ini yang belum tidur semalaman masih segar ini mendoakan Bapak Ibu ya. Saya rasa semuanya udah sehat ya. Saya berdoa ya untuk cucu Aileen. Ya, cucu Aileen umur usia berapa ya, Bu Yuliani ya? Belas kasihanmu turun atas cucunya Ibu Yuliani, atas Aileen. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Aileen dan papa mamanya siapa ya namanya ya.
Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohnya orang tuanya Aileen dan Aileen sendiri. Menghancurkan, mematahkan setiap belenggu kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, kutuk dosa sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini saya melepaskan berkat kesembuhan atas Aileen. Jadilah bebas, sembuh, benjolan hilang dalam nama Tuhan Yesus. Benjolan saya perintahkan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Amin, dalam nama Tuhan Yesus. Kami nikmati. Ya nggak apa-apa, biarin aja, tetap nonton ya. Nanti dijamah Tuhan jadi jatuh cinta sama Roh Kudus. Nggak apa-apa ya. Yang benci jadi cinta. Iya, yang benci jadi cinta. Karena saya ini ya, walaupun dibenci nih sama Bapak Ibu, misalnya saya tetap mengasihi Bapak Ibu kok. Kenapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi Anda semua ya. Besok klik tombol tamu untuk tetanggaku yang sakit, boleh. Kakak Katarin, apa yang kakak rasakan tadi setelah didoakan? Coba komentarnya. Ya, terima kasih untuk komentar baiknya Kakak Makarona. Ya Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus, engkau harus tulis ya komentar, misalnya sakitnya apa, namanya siapa. Karena saya itu suka berdoa itu yang spesifik, karena kalau engkau sembuh, engkau juga tahu itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, Kakak Diana sakit apa? Tulis di komentar. Aku sudah dipulihkan, damai sejahtera, puji Tuhan. Ya Roh Kudus, terima kasih untuk jamahanmu atas Kakak Katarin. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Kakak Katarin. Sekarang kesembuhan sempurna turun atas Kakak Katarin. Sakit-sakit di tulangmu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Ya engkau yang mengalami pergumulan ekonomi, ya hutang piutang. Tadi saya sudah doakan doa berkat. Bapak Ibu percaya ketika saya berkata-kata ini, saya nggak sendirian. Bapak Ibu yang punya karunia penglihatan mungkin bisa melihat ada banyak malaikat-malaikat Tuhan bersama-sama dengan saya. Ya, jadi ketika saya mengucapkan doa berkat, engkau terima dengan iman, engkau langsung tangkap berkat ini menjadi berkat milik saya, karena ya di bibirmu itu ada ucapan berkat dan ucapan bukan berkat ya. Hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Ya, imanmu tangkap berkat Tuhan itu, jangan dibiarkan bergantung gitu ya. Kalau nggak ada yang nangkep, siapa bergantung ya. Ya itu saya bercanda ya, maksud saya ketika saya mendoakan, tangkap. Kalaupun misalnya saya nggak mendoakan khusus untuk sakitnya Bapak Ibu, engkau bisa tangkap itu menjadi bagian saya. Kesembuhan yang Ibu Ciara doakan itu untuk saya dalam nama Tuhan Yesus. Engkau akan melihat bagaimana engkau disembuhkan Tuhan. Ya, saya juga kalau saya datang ke ibadah gitu, misalnya hamba Tuhannya nggak mendoakan saya secara khusus, misalnya mendoakan orang lain, tetapi saya mau apa berkat yang dia berikan kepada orang lain itu, maka apa yang saya lakukan? Saya tangkap berkat itu buat saya dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika saya berkata seperti itu, kuasa Tuhan langsung turun atas saya. Dan saya tahu bahwa saya sudah terima. Nah, harus seperti itu ya, ada bagian dari imanmu. Ya, itu saya kasih tahu triknya bagaimana mengambil berkat apa yang tercecer. Maksud Bu Ciara, apa sih berkat yang tercecer?
Iya dong, kalau nggak diambil berkatnya atau orang yang didoakannya itu imannya setengah-setengah atau dia nggak percaya atau gimana, berkatnya kan keluar kan tercecer kan, ambil ya. Ya, oke, saya berdoa untuk kakak Ostaria Silaban. Kasih Tuhan mengalir, batuknya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah engkau bebas, sembuh, pulih. Ya, untuk Pak Binsar, terima kasih. Roh Kudus, engkau jamah Pak Binsar, berikan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan. Kasih sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir memenuhi hati dan pikiranmu. Diabetesmu normal, tekanan darahmu normal, kolesterolmu normal, ginjalmu berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Amin ya. Pergumulan rumah tangga. Nah, untuk pergumulan rumah tangga itu ya, itu nggak hanya berdoa ya, Ibu Diana. Ya udah, saya berdoa buat Ibu Diana. Nanti Ibu Diana bisa berdoa sendiri pagi, siang, sore, malam. Itu adalah apa namanya, PR-nya Ibu Diana. Dan ya ibu bisa doa puasa, ibu juga bisa bertanya sama Roh Kudus apa yang harus saya lakukan ya, karena sikap kita juga penting. Sikap Ibu Diana harus terlebih dahulu melepaskan pengampunan atas pasanganmu ya. Saya berdoa, tetapi Ibu Diana harus tetap berdoa. Itu adalah medan peperanganmu ya. Oke, saya berdoa. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Diana dan keluarganya dan suaminya. Saat ini darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Diana dan suaminya. Segala roh-roh intimidasi, roh egois, roh mementingkan diri sendiri, roh kekerasan, saat ini saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Roh penyembahan berhala keluar dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih Tuhan mengalir sekarang, mengalir menjamah Ibu Diana dan suami, mempersatukan kembali, dan bahkan anak-anak dipersatukan kembali oleh kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan Ibu Diana menjadi pendoa sehingga Ibu Diana bisa mengalami kemenangan dalam rumah tangganya, bukan hanya dalam rumah tangga tetapi juga dalam keuangannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ibu Diana ikut live streaming saya setiap pagi pukul 4 pagi ya. Maksudnya supaya apa? Ada kebenaran-kebenaran firman yang akan menolong kita, mengajar kita supaya kita bisa keluar menjadi lebih daripada pemenang. Ya, bahkan dalam rumah tanggamu ada hal-hal yang memang kita nggak bisa sendiri. Kita memang bukan ada hal-hal, setiap hal kita butuh Roh Kudus ya. Butuh pertolongan Roh Kudus dalam hidup kita. Dan kita juga harus mau menjadi pelaku-pelaku firman supaya kita bisa keluar menjadi lebih daripada pemenang. Kadang pasangan kita nggak bisa merubah dengan kata-kata, itu nggak bisa. Hanya Roh Kudus yang bisa mengubahkan ya. Saya terpanggil dan saya percaya ini adalah visi yang Tuhan berikan kepada saya supaya Tuhan kepengen ngelihat semua Bapak Ibu yang ada di sini itu mengalami kemenangan, bukan hanya saja dalam satu aspek, misalnya dalam keuangan, dalam kesehatan, tapi dalam setiap aspek kehidupanmu engkau mengalami kemenangan dan engkau juga keluar menjadi lebih daripada pemenang. Engkau menjadi pasukan-pasukan Tuhan yang dahsyat, bukan hanya saja kekasih-kekasih Tuhan, anak-anak kesayangan Tuhan, tetapi engkau juga menjadi pasukan-pasukan Tuhan yang dahsyat bagi Tuhan ya. Oke, kalau begitu saya rasa semuanya udah sehat,
puji Tuhan. Ya, sampai jumpa besok pukul 4 pagi Bapak Ibu. Besok saya akan membahas kalau waktunya sempat itu mengenai bahasa lidah, betapa dahsyatnya bahasa lidah ya. Bapak Ibu yang mau menerima maksudnya menerima karunia berbahasa lidah, dibaptis Roh Kudus, engkau boleh minta sama Tuhan. Ya, jangan datang kepada Tuhan dengan kosong gitu ya. Hatinya kosong, semuanya kosong, tapi datang kepada Tuhan dengan iman. Nanti kalau Ibu Ciara doakan, saya pasti akan menerima baptisan Roh Kudus. Saya pasti akan menerima karunia berbahasa roh. Itu adalah iman ya. Jadi sebelum saya mendoakan, engkau harus sudah punya iman dalam hatimu. Engkau sudah punya tekad bahwa saya mau mengalami baptisan Roh Kudus. Saya mau mengalami, maksudnya ya, saya mau mengalami jamahan Roh Kudus. Saya mau bisa berkata-kata dalam bahasa lidah. Ya, engkau harus punya kemauan dulu dan engkau punya iman. Engkau doa, minta, karena kata firman Tuhan, Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada siapa yang memintanya. Ya, engkau datang dengan iman. Oke, kalau gitu semuanya terima kasih. Terima kasih Bu Esther untuk doa-doanya dan Bapak Ibu semua yang sudah setia untuk setiap komen-komennya, yang baik, yang jelek. Terima kasih. Untuk Ibu Tiurma, saya berdoa ya. Terakhir ya Ibu Tiurma. Kuasa Tuhan sekarang menjamah Ibu Tiurma. Kuasa Tuhan menjamah Ibu Tiurma. Ya, saya merasa kuasa Tuhan dahsyat sekali di tempat saya. Saya percaya kuasa Tuhan yang sama juga sudah menjamah Ibu Tiurma sekarang. Saya mengutuki setiap sel-sel kanker, sel-sel tumor sampai ke akar-akarnya. Saya kutuki dalam nama Tuhan Yesus, mati sampai ke akar-akarnya. Engkau sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menyembuhkan Ibu Tiurma. Terima kasih oleh bilur darah Yesus 2000 tahun yang lalu, Ibu Tiurma sudah sembuh. Kenyataannya mungkin lain, tetapi kebenarannya ini hanya satu, bahwa Ibu Tiurma sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, jamahanmu atas Ibu Tiurma. Negatif kanker, dalam nama Tuhan Yesus, Ibu Tiurma akan dipakai menjadi alat kebenaran Tuhan, menjadi pasukan Tuhan yang dahsyat di akhir zaman. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Ya, Kakak Irene, tolong doakan saya. Sakit apakah Kakak Irene? Irene kali ya panggilannya, bukan Irene kali. Kakak Irene, sakit apakah? Ya, saya rasa semuanya sudah terberkati ya, puji Tuhan ya. Ada Ibu Vera, terima kasih untuk responnya. Dan untuk Kakak Awo Pilen, Tuhan Yesus mengasihimu ya, dan menjamah engkau dan memberkati engkau. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Kepada Kakak Awo Pilen juga dalam nama Tuhan. Tidak sakit tapi banyak umur. Ya, Kakak Eren. Engkau tidak ditakdirkan menjadi orang yang kalah. Engkau ditakdirkan menjadi pemenang ya, Kakak Eren. Ya, masalah tidak akan menguasaimu. Engkau akan keluar menjadi lebih daripada pemenang, mengalahkan setiap masalah-masalahmu bersama-sama dengan Roh Kudus. Tapi engkau harus menundukkan dulu jiwamu, hatimu di bawah pimpinan firman Tuhan, di bawah pimpinan Roh Kudus. Saya merasakan Kakak Eren sekarang hatinya itu lagi gitu ya, lagi susah banget ya, lagi mumet banget ya kepalanya ya. Benarkah Kakak Eren? Apa yang saya rasakan ini? Saya berdoa ya, kita berdoa ya Bu Esther untuk Kakak Eren. Kasih Tuhan menjamah Kak Eren sekarang. Kasih Tuhan menjamah Kak Eren sekarang.
Kasih Tuhan menjamah segala kekhawatiran, roh intimidasi, roh kecemasan, roh depresi. Saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kau bebas. Kasih, sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir memenuhi Kak Eren sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Roh kutuk, roh penyembahan berhala hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kau bebas. Dalam nama Tuhan Yesus, dipenuhi oleh kasih Allah. Kasih Allah turun atas Kak Eren dalam nama Tuhan Yesus. Ya, saya merasa Roh Kudus berkata seperti ini untuk Kakak Eren. Jangan khawatir, jangan takut. Pegang tanganku, aku yang akan memimpin engkau jikalau engkau mau berjalan bersama-sama dengan aku. Itu kata Tuhan untukmu ya Kakak Eren, jikalau engkau mau, karena pilihan itu ada di tanganmu. Tuhan tidak akan membuatmu memaksa engkau untuk berjalan bersama-sama dengan Dia ya. Ya, Tuhan adalah jalan keluar kita. Engkau tidak bisa cari jalan keluar di luar jalannya Tuhan. Tuhan punya cara sendiri untuk buka jalan bagi kita, asal kita mau berjalan bersama-sama dengan Dia. Caranya gimana sih jalan bersama-sama dengan Dia? Ya, engkau harus mau dengar-dengaran akan suaranya, suara firman-Nya, berjalan bersama dengan Dia. Masih ingat kesaksian saya kemarin, bagaimana Tuhan itu bisa mengajar, bisa menolong, bisa mengasih tahu saya apa yang harus saya lakukan. Bahkan bukan hanya saja ketika saya mengajar, bukan mengajar kali ya, membagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu, tetapi untuk hal-hal lain, untuk hal-hal keuangan pun Tuhan bisa kasih tahu. Ya, Tuhan bisa mimpin sedemikian rupa. Nah, mungkin engkau nggak bisa instan seperti itu, tetapi engkau harus mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kakak Eren rajin ikut live streaming saya ya. Saya mengajak Kakak Eren rajin ikut live streaming saya, bukan supaya live streaming ini rame, tapi supaya engkau diberkati oleh firman Tuhan. Ya, oke, kalau begitu terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua. Saya undur diri dulu ya, sampai jumpa besok pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua, kekasih-kekasihnya Tuhan. Terima kasih juga Bu Esther untuk pelayanan. Selamat menikmati nasi Padang di Indonesia. Amin, haleluya, puji Tuhan. Shalom.